Presiden Jokowi memberi peringatan yang serius terhadap kondisi ekonomi dunia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden memberi peringatan yang serius bahwa ekonomi dunia saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Secara komunikasi agar lebih mudah dimengerti masyarakat, Presiden memang menggunakan berbagai diksi untuk menggambarkan ekonomi global tahun depan. Mulai dari kondisi penuh tantangan, penuh awan gelap, hingga badai besar. Tentu saja ungkapan itu memang bukan tanpa dasar. Lonjakan harga energi dan pangan yang mendorong inflasi terus meningkat membuat prospek ekonomi global lebih muram dan semakin suram. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Kalau masih ingat, Presiden Jokowi pada 2018 lalu pernah mengatakan winter is coming. Nampaknya winter memang semakin dekat. Soal pangan menjadi satu keprihatinan tersendiri. Krisis iklim, perang Ukraina dan Rusia, serta pandemi yang belum juga usai menjadi penyebab utama krisis pangan belakangan ini. Badan Pangan Dunia FAO mencatat ada 828 juta orang di seluruh dunia mengalami kelaparan pada 2021. Jumlah itu meningkat 9,8% dibanding 2015. Inflasi yang merangkak naik menjadi beban yang mau tak mau berdampak langsung kepada masyarakat. Di Amerika, per September 2022, tingkat inflasi mencapai 8,2%, tertinggi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan membagikan langsung cerita dampak inflasi tinggi Amerika di akun Instagramnya. Menurut Menteri Keuangan, satu menu taco atau burrito yang sebelumnya berharga $7,5 sampai $8 sekarang melonjak menjadi $12 sampai $13. Masih menurut Sri Mulyani, bahwa lonjakan harga atau inflasi di Amerika Serikat juga diikuti dengan kenaikan suku bunga The Fed dan penguatan dolar Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya pelemahan dan kelusuan ekonomi atau resesi ekonomi dunia. Kondisi ini dinilai juga akan mengancam banyak negara-negara miskin dan negara-negara berkembang yang posisi APBN-nya lemah akan mengalami krisis keuangan. Tapi ancaman dunia bukan hanya sekedar inflasi dan ancaman resesi. Kondisi ekonomi dunia diperparah dengan gejala proteksionisme yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Untuk mengamankan pasokan pangan mereka, 22 negara sampai menghentikan ekspor pangan guna memenuhi kebutuhan domestik negaranya. Proteksionisme pangan sedang menjadi tren di antara negara-negara penghasil komoditas dunia. Terbaru, Malaysia membatasi ekspor ayam ke Singapura hingga harga ayam di negeri Merlin itu meroket. Harimau Malaya tak sendirian. Ada India, Argentina, hingga Serbia ikut tren tersebut. India yang menjadi eksportir gula terbesar dunia setelah Brazil pada tahun lalu, sejak Mei mengumumkan bahwa negara itu akan membatasi ekspor gula hingga 10 juta ton pada tahun fiskal. Selain untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan konsumen sehingga harga tetap terkendali. Acuan harga pangan dari PBB telah melonjak lebih dari 70% sejak pertengahan 2020. Sikap proteksionisme pangan ini akan menekan harga semakin tinggi, memukul daya beli, dan menantang bank sentral untuk menghindari inflasi sambil tetap berupaya mempertahankan pertumbuhan. Peneliti Senior Center for Global Food and Resources di University of Adelaide, David Adamson, mengatakan larangan ekspor tidak hanya buruk bagi negara importir. Mereka juga memaksa petani di negara-negara produsen untuk berhenti mengambil keuntungan dari harga internasional yang tinggi. Bisa jadi, proteksionisme ini adalah hal terburuk untuk dilakukan bagi keamanan pangan. Karena langkah itu bisa menghalangi pasar untuk bekerja dengan mulus. Bukan hanya dampak ekonomi, tapi proteksi juga berpotensi mengancam perdamaian. Seorang filsuf Montesquieu punya kesimpulan begini: perdamaian adalah produk alamiah perdagangan. Dua bangsa yang berbeda satu sama lain menjadi saling tergantung karena perdagangan. Saat satu pihak berkepentingan untuk menjual dan pihak lain tertarik untuk membeli, terjadilah hubungan yang terbangun dari rasa saling membutuhkan. Barangkali contoh paling tragis akibat dari ketidakpahaman atas kenyataan seperti ini adalah Perang Dunia yang Kedua, yang terjadi antara tahun 1939 sampai 1945. Sebelum perang terjadi, kondisi ekonomi dunia memang turut menyumbang panasnya kondisi perdagangan dan geopolitik global. Antara tahun 1929 dan 1932, perdagangan internasional anjlok 70%, terutama karena ditetapkannya tarif Smoot-Hawley pada 1930 di Amerika Serikat, yang memicu serangkaian penetapan tarif tandingan dari negara-negara lain.
Undang-Undang Smoot-Hawley sendiri menaikkan tarif impor asing ke Amerika sekitar 20%. Aturan ini sebenarnya dirancang untuk melindungi petani terhadap impor pertanian masif setelah Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, Kongres Amerika meloloskan Undang-Undang Tarif Amerika Serikat tahun 1930 yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley. Ini adalah upaya untuk membantu melindungi petani domestik dan bisnis Amerika lainnya terhadap peningkatan impor setelah Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama, negara-negara di luar Eropa meningkatkan produksi pertanian mereka. Kemudian ketika perang berakhir, para produsen Eropa meningkatkan produksi mereka juga. Ini menyebabkan overproduksi pertanian besar-besaran selama tahun 1920-an. Ini pada gilirannya menyebabkan penurunan harga pertanian selama paruh kedua dekade itu. Smoot-Hawley berkontribusi pada hilangnya kepercayaan awal di Wall Street dan menandakan fase isolasionisme Amerika Serikat. Dengan menaikkan tarif rata-rata sekitar 20%, hal itu juga memicu pembalasan dari pemerintah asing dan menyebabkan banyak bank di luar Amerika mulai bangkrut. Setidaknya 25 negara merespons dengan menaikkan tarif mereka sendiri atas barang-barang Amerika. Akibatnya, perdagangan global anjlok dan berkontribusi pada efek buruk depresi hebat. Apa hasil akhir dari Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley? Dengan penurunan ekspor Amerika selama masa itu, datang juga masa penghancuran pekerjaan Amerika. Karena tingkat pengangguran sebesar 6,3% pada Juni 1930, melonjak menjadi 11,6% beberapa bulan kemudian, tepatnya pada November 1930. Ekonom Martin Wolf mencatat bahwa faktor inilah yang memicu negara seperti Jerman dan Jepang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua menjadi lebih ultranasionalistik dan invatif. Dan yang terjadi setelahnya adalah perang paling buruk dan berdarah dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dengan memajukan perdamaian dan mengurangi perang, berarti pula perdagangan telah berperan menyelamatkan nyawa manusia. Stop berperang, mari kita berdagang. Saya Abraham Molumbot, sampai jumpa.